Minus 78,5%. Ya, kalian nggak salah dengar. Ini bukan sekedar angka acak di papan bursa yang lagi merah, tapi ini adalah penurunan laba bersih yang benar-benar mengejutkan dari PT Bima Sakti Pertiwi Tbk atau emiten PMGE sepanjang tahun 2025. Buat kita para investor, angka ini tuh semacam peringatan keras tentang tingginya resiko dan realitas sesungguhnya di balik investasi properti kelas menengah. Halo semuanya, selamat datang kembali di sesi bedah emiten kita. Anggap saya sebagai mentor saham kalian hari ini. Di sini kita nggak bakal ikut-ikutan rumor pasar yang nggak jelas. Kita akan lakukan penilaian yang benar-benar objektif dan tanpa memihak untuk mencari harga wajar dari para pemain properti regional ini. Kita bakal bedah habis-habisan fundamental mereka, murni berdasarkan data laporan keuangan dan prospektus. Oke, siapkan catatan kalian ya, karena kita akan belajar memisahkan mana perusahaan yang beneran punya nilai dan mana yang sekadar jebakan pasar. Oke, let's dive into this. Di bedah kali ini kita punya 6 poin utama, mulai dari lanskap properti kelas menengah, bedah fundamental PAMG, proyek revitalisasi mereka di 2026, terus kita bakal bahas anomali volatilitas saham PUDP, risiko valuasi, sampai kesimpulan dan arahan investasinya. Bagian pertama kita masuk ke prospek properti kelas menengah, lanskap makro 2026. Coba kita lihat kondisi di lapangan. Di tahun 2025 sampai 2026 ini, pasar real estate dan perhotelan kita tuh terbelah jadi dua kutub yang sangat kontras. Di satu sisi, ada aset properti kelas menengah yang stagnan. Bangunan tua, fasilitas tertinggal, ya pastinya mulai kalah saing. Di sisi lain, ada tuntutan besar buat revitalisasi yang agresif. Kenapa? Karena konsumen pasca pandemi itu udah berubah drastis. Mereka sekarang carinya pengalaman atau experience, bukan cuma tempat numpang belanja. Kalau perusahaan nggak cepat adaptasi, ya bakal ketinggalan kereta. Ada satu temuan yang sangat menarik dari laporan penilaian strategis ini. Dikatakan bahwa periode 2026 hingga 2027 ini ibarat ujian kelulusan buat mereka. Apakah strategi revitalisasi ini beneran bisa mengembalikan profitabilitas para perintis properti regional? Nah, sebagai investor, time frame inilah yang wajib jadi fokus utama horizon investasi kalian. Masuk ke bagian 2, bedah fundamental saham PMG, forensik kinerja keuangan. Dan ini benar-benar ngasih lihat bahaya nyata dari yang namanya erosi margin. Coba perhatikan. Pendapatan PAM itu sebenarnya cuma turun tipis, sekitar 4,9%, dari 52 miliar ke 49 miliar. Sekilas kelihatannya aman kan? Tapi masalahnya, beban pokoknya malah meroket sampai 32% lebih. Jadi penurunan pendapatan yang sedikit tadi langsung hancur gara-gara manajemen gagal mengendalikan biaya operasional di tengah inflasi. Dampaknya sangat brutal teman-teman. Margin laba bersih PMG anjlok bebas dari 8,7% di tahun 2024 jadi cuma sisa 1,96%. Bayangin aja, dari setiap Rp100 pendapatan yang masuk, bahkan Rp2 pun nggak nyampe untuk dikantongin jadi laba bersih. Ruang buat kesalahan operasional itu nyaris nol. Nah, sekarang coba kita pikir kritis sebagai analis. PMG ini posisi kasnya lagi mepet banget, cuma sekitar Rp443 juta di akhir 2025. Ditambah lagi, arus kas operasi mereka minus 1,5 miliar lebih. Pertanyaannya, terus gimana caranya mereka mau danain belanja modal atau capex sebesar 20 miliar di 2026? Ini pertanyaan wajib yang harus kalian cari tahu jawabannya sebelum berani masuk ke saham ini. Lanjut ke bagian 3, proyek revitalisasi PAM 2026, pembalikan strategis. Sebagai obat dari masalah tadi, manajemen punya strategi pivot di 2026. Mereka mau merevitalisasi aset utama mereka, yaitu Mall Pekanbaru dan Grand Jatra Hotel, dengan alokasi capex 20,5 miliar. Yang menarik itu targetnya. Manajemen nargetin pendapatan 2026 sedikit lebih rendah dari 2025, tapi mereka berani pasang target laba bersih naik 50%. Ini sinyal yang jelas banget kalau mereka sekarang mati-matian fokus balikin efisiensi dan margin, bukan cuma kejar ekspansi buta. Tapi ingat, kondisi kas yang terbatas tadi ya, pendanaan revitalisasi ini pasti bakal sangat bergantung sama efisiensi internal dan tentu saja dukungan finansial dari grup utama. RUPS April 2026 menegaskan kalau Christopher Sumastotia, pemegang 68% saham, dan Direktur Utama Tijia Daniel Wirawan bakal jadi komandan eksekusinya. Masa depan PMG benar-benar ada di tangan mereka berdua nih. Sekarang kita bahas bagian 4, anomali volatilitas saham PUDP, kontras kinerja.
Anggap perbandingan ini kayak di papan tulis mentor kalian ya. Di satu sisi ada paham G, asetnya gede tapi operasionalnya kurang efisien, rasio utangnya 27%-an dan sahamnya cenderung anteng tapi sepi. Di sisi lain, kita punya PUDP, kapitalisasi pasarnya mirip-mirip di 200-an miliar. PUDP ini labanya lebih gede di 2025 dan rasio utangnya super rendah, cuma 3,9%. Tapi perhatikan status sahamnya. PUDP ini sangat volatil, bahkan sampai kena suspensi bursa loh. Pergerakan PUDP ini benar-benar kayak roller coaster. Dari rugi 3,5 miliar di 2024, mereka berhasil berbalik cetak laba 1,6 miliar di 2025. Hebat kan? Tapi alih-alih harganya stabil, sahamnya malah diayun liar sama spekulasi pasar. Bayangin aja, loncat dari 185 perak sampai nyentuh 1.500. Saking liarnya pergerakan ini, Bursa Efek Indonesia sampai harus turun tangan kasih suspensi di November 2025. Lanjut ke bagian 5, risiko valuasi dan likuiditas, bahaya small cap. Nah, sebagai mentor, saya wajib banget ngingetin kalian soal yang namanya jebakan valuasi atau valuation trap. Ini kejadian di mana suatu saham diperdagangkan jauh banget di bawah nilai bukunya dan itu terjadi bertahun-tahun. Kelihatannya murah banget kan? Tapi sebenarnya karena emang gak ada katalis atau sentimen kuat buat narik modal besar masuk. PUDP adalah contoh klasiknya. Diperdagangkan dengan rasio price to book cuma 0,27 kali, pasar ngasih diskon gila-gilaan karena mereka ragu sama kualitas labanya ke depan. Poin krusialnya begini, jangan cuma tergiur valuasi murah, tapi lihat juga seberapa kuat neracanya nahan guncangan. Angka 1,5 kali ini adalah interest coverage ratio, alias rasio cakupan bunga dari PMAG. Ini tuh semacam lampu kuning. Artinya, laba operasi PMAG cuma cukup buat bayar beban bunga utangnya 1,5 kali lipat. Bahaya banget kalau suku bunga bank lagi tinggi dan bertahan lama, beban utang ini bisa langsung mencekik sisa laba bersih mereka tanpa ampun. Kalau kita sintesis dari semua data tadi, situasinya cukup jelas. Pak MJ itu punya parit pertahanan bisnis yang nyata lewat integrasi mall dan hotel mereka di daerah. Tapi sayangnya dihantui ketidakefisienan operasional yang parah. Kebalikannya, PUDP ini utangnya dikit banget dan sangat fleksibel secara finansial. Tapi sahamnya murni spekulatif. Dan satu hal yang sangat penting, PUDP masih nyatet rugi operasi loh. Laba yang mereka dapat itu sebenarnya cuma ditopang sama pendapatan non-operasional aja. Terakhir, bagian 6, kesimpulan dan arahan investasi. Checklist mentor. Buat navigasi pasar properti menengah di 2026 sampai 2028 nanti, ini pedoman dari saya. Pertama, pantau ketat apakah Capex Pumps beneran ngasih return dan apakah mereka sukses mangkas biaya operasional. Kedua, pelototin terus kemampuan bayar bunga utang Pumps. Ketiga, khusus buat PUDP, jangan gampang FOMO sama lonjakan harga. Teliti laporannya sampai mereka benar-benar cetak laba operasi yang positif. Dan keempat, selalu waspada sama saham properti yang kelihatan murah tapi malah jadi jebakan likuiditas. Pada akhirnya, punya tanah luas atau gedung di lokasi strategis aja udah nggak cukup di era sekarang. Buat perusahaan kelas menengah kayak gini, penciptaan nilai yang sesungguhnya itu baru kejadian kalau mereka bisa mengeksekusi rencana belanja modalnya dengan sempurna. Manajemen yang tangguh di lapangan adalah kunci mutlak keberhasilan jangka panjang. Jadi, setelah semua bedah fundamental ini, saya lempar pertanyaannya ke kalian. Kira-kira apakah para pioner properti regional ini bakal sukses ngejalanin strategi pivot mereka? Atau jangan-jangan mereka emang ditakdirkan selamanya nyangkut di jebakan valuasi saham yang sepi peminat? Jadikan kerangka pemikiran ini sebagai bahan buat riset mandiri kalian ya. Investasi yang cerdas selalu dimulai dari data yang jelas. Sampai jumpa di sesi analisis selanjutnya.